Halo bosku, di kesempatan ini di channel YouTube Kopi Bos kita akan mencoba mereview Fold 2 dan Samsung Fold 2 ya. Itu belum 5G dan sekarang ada keluar baru lagi yaitu Samsung Fold 3 5G. Di kali ini saya berkesempatan kemarin tepatnya mendapatkan produk di Mall Ayani Pontianak di Samsungnya ya, SES ya, Samsung Experience Store ya. Itu Fold 3 ya, kotaknya ya kecil ya, jadi nggak ada charger, cuman ada kabel data itu kabel charger sama manual sama pin ejector aja ya. Ya ini produknya udah saya buka, jadi saya beli yang silver 512 GB 12 GB memori ya. Ya nggak dapat apa-apa nih, cuma dapat kotak begini, instruction manual, kabel, sama ini pin ejectornya. Upgrade dari Fold 2 ke Fold 3 saya kira adalah banyak poin yang ini ya, banyak poin yang lebih di Fold 3, terutama di ini ya, di pen ya. Cuman pennya kita belum ada, nanti di video berikutnya mungkin akan kita hadirkan. Mungkin yang hari ini saya tunjukkan adalah perbedaan size antara secara fisik ya Fold 2 dan Fold 3. Nggak beda jauh sih ya, tapi terasa pas di tangan itu Fold 3 terasa lebih ringan dan lebih tipis sedikit ya. Sama ini celahnya ini kalau saya lihat ya Fold 3 itu celahnya kayaknya lebih besar ya. Cuman bodinya lebih tipis. Sedangkan body Fold 2 ini lebih tebal, sehingga overallnya terasa Fold 3 ini lebih tipis dan lebih ringan sedikit, tapi sedikit saja, nggak sama gimana. Oke, dari segi fisik mungkin yang paling mendasar kalau saya lihat desainnya ini warna putih ya, kalau ini kan warna gold ya. Saya melihat desain Fold 2 lama ini kayaknya lebih keren ya, terutama di bagian sisi dekat kamera ya. Dia ada belahannya gitu loh, ada ya stylish lah ya. Kalau Fold 3 kayaknya datar semua ya, kelihatan seperti kayak stylenya itu kaku banget gitu. Malah di sini terasa Fold 2 lebih unggul gitu. Ya ada sedikit perbedaan gitu. Oke, kita dari semua sisi handphonenya dulu. Dari sisi atas itu ada ini ya, perbedaannya di SIM card-nya ya. SIM card-nya itu Fold 3 itu di atas, Fold 2 itu di bawah. Yang lainnya sama, itu ada fingerprint sensor dan volume ya. Oke, dari sisi ini udah, dari sisi atas bisa dilihat itu speaker grillnya itu lebih besar di Fold 3 ya. Sama ini titik mikrofonnya ada 3 ya, kalau di Fold 2 itu ada 1. Jadi saya kira ini kualitas mikrofonnya akan jauh lebih bagus di Fold 3 karena speaker grillnya lebih besar dan titik mikrofonnya lebih banyak. Nah kalau di bawah ya perbedaannya hanya di ini ya, hanya di grill speaker ya. Speaker Fold 3 itu terasa lebih besar ruangnya. Kalau di sisi belakang kamera ya, kalau Fold 2 itu agak segi 4, sedangkan di Fold 3 itu lebih kecil ya. Cuman lensa kameranya jauh lebih besar ya. Perbedaannya sangat signifikan itu. Tapi saya lihat speknya sih harusnya sama gitu kualitasnya. Di sisi layar depan kurang lebih sama, tidak ada perbedaan yang mendasar. Kita buka ya, gimana kalau dalam bentuk tablet. Saya kira juga ya kurang lebih sama ya. Bedanya paling di under display kamera ya. Di Fold 3 itu udah pakai teknologi under display kamera, dimana setelah saya cek kualitas kameranya itu kurang begitu bagus ya, mungkin karena di dalam kamera di dalam layar, jadi ada lapisan layar yang mengganggu kualitas gambar kamera itu sendiri. Malah yang Fold 2 jauh lebih bagus. Cuman ya nggak tahu lah ya, teknologi ya, mereka merasa pada saat pakai under display itu kalau buka web atau apa itu kelihatan seperti nggak ada kamera gitu, tapi masih kelihatan ya lubangnya ya, soalnya putih-putihnya ada black spotnya. Saya nggak ngerti tujuan under display kamera itu apa. Pertama karena kualitasnya kurang begitu bagus, kedua juga masih kelihatan lubangnya masih eksis gitu loh.
Mungkin perbedaan mendasar di Fold 2 dan Fold 3 ini kenapa saya upgrade adalah di speknya ya. Karena di Fold 3 itu udah 512, ada varian 512 GB ya. Sedangkan yang dulu kan 4G dan cuman 256 ya. Oke, secara sisi eksterior, secara fisik kira-kira udah saya bahas semua ya. Jadi kamera itu kurang lebih bedanya ya, dia titik mikrofonnya ada lebih banyak. Sama apa lagi ya? Oh ya, SIM card. Di Fold 2 SIM cardnya cuma single SIM ya. Dan satu SIM-nya lagi itu dia double SIM. Cuman satu SIM-nya itu eSIM, jadi nggak berbentuk fisik. Nah, sedangkan di Pontianak ini tempat saya mereview ini eSIM ini cuma ada smartfren ya. Smartfren ya mungkin ini ya sinyalnya kecepatannya lain-lain agak kurang lah kalau dibanding dengan Telkomsel atau Indosat ya. Jadi agak ada sedikit minus. Nah, sedangkan di Fold 3 ini dia udah double SIM card plus eSIM. Tapi yang aktif cuma dua, yaitu antara SIM card kedua atau eSIM dan SIM card pertama. Jadi nggak bisa tiga ya, cuman dua SIM card. Cuman SIM card keduanya itu bisa SIM card fisik atau SIM card eSIM. Jadi ini kelebihan yang bagi saya ini sangat-sangat penting ya, karena provider sekarang kan banyak yang kasih fasilitas yang murah-murah ya, ada paket data yang murah, ada beda provider, ada beda kelebihannya gitu. Nah, itu faktor yang sangat penting. Sama apa ya? Oh ya, di Fold 3 itu udah ada fitur lab di Advanced Features ya. Advanced Features kita klik, ada namanya Labs. Ya, Labs ini luar biasa ya menurut saya, karena banyak sekali fitur-fitur yang ditampilkan di Labs ini untuk customize Fold 3 ini ya. Sama kelebihan HP lipat itu ya, pertama ya karena kita bisa dapat handphone ukuran biasa gitu ya, kayak communicator gitu ya. Tapi setelah dibuka itu menjadi tablet. Tapi bisa kita bawa dalam saku. Nah, cuman memang ada ini ya, ada seolah-olah ada krisnya ya kata orang ya. Ada pembeda ya. Cuman setelah saya pakai sih rasanya nggak begitu signifikan ya. Lebih penting lagi apa ya, kita mendapatkan tablet tapi bisa pocket size juga gitu. Sama kelebihan ponsel lipat, layar lipat adalah ya ini dia bisa multitasking. Jadi dalam satu layar tadi saya coba itu bisa sampai tiga aplikasi sekaligus. Jadi bisa kira di sini ya, ada YouTube, ada Samsung Internet. Nah, bisa tambah satu lagi nih, Chrome misalnya ya. Tinggal kita tarik. Nah, jadi kira-kira inilah kelebihan HP lipat ya, ponsel lipat ya. Dan satu lagi nih, kamera. Biasa kita suka selfie ya. Kita bisa selfie tapi menggunakan kamera utama, karena ya layarnya begini banyak ya. Ada layar depan, ada layar belakang. Kameranya lebih lagi, ada berapa ini? Ada 4 atau 5 itu kameranya. Jadi kita bisa menggunakan kamera utama menjadi kamera selfie. Dan lebihnya lagi, kita bisa preview lewat layar depan. Nanti akan saya tunjukkan gimana caranya mengaktifkannya. Keunggulan yang lainnya adalah mungkin ya ini ya, flex mode ya. Flex mode itu ya inilah, dia kayak bisa ya kayak tablet komputer gitulah ya, laptop kecil lah ya. Jadi layarnya itu bisa dibagi dua, di bawah kontrol, di atas kita bisa nonton YouTube misalnya ya lah, bawahnya kita bisa kontrol playlistnya atau apa dan apa gitu. Ya kira-kira begitu aja sih review singkat untuk awal ini. Berikutnya setelah dapat pennya akan saya jabarkan lebih detail lagi mengenai Fold 3 ini ya. Kalau ada pertanyaan, ada komentar, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya. Nantikan konten-konten berikutnya di Kobi Boss Channel, itu Kobi Boss TV. Salam sukses bosku, salam sejahtera.